Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai kelas hari ini untuk kelas pimpin doa dulu ya. Rizka, pimpin doa. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut doanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Jadi untuk pertemuan hari ini ada yang tahu kita akan membahas apa? Yang belum tahu berarti nggak baca. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan remaja. Perkembangan remaja dibagi menjadi tiga, dimulai dari usia 12 sampai 21 tahun. Yang pertama adalah remaja awal, yaitu dari usia 12 sampai 15 tahun, dan remaja pertengahan 15 sampai 18 tahun, dan remaja akhir usia 18 sampai 21 tahun. Untuk yang umurnya lebih dari 21 tahun berarti sudah status tambah dewasa. Oke, untuk perkembangan remaja ini mempunyai karakteristik umum, yaitu yang pertama kegelisahan. Bagi anak-anak yang sudah memulai kegelisahan atau galau atau gimana, itu berarti kalian sudah menginjak remaja. Yang kedua yaitu pertentangan. Nah, dalam usia remaja itu sudah mulai kita punya pertentangan karena perbedaan pendapat seperti ayahku punya ini, ayahku punya ini. Ya. Biasanya pertentangan itu pada remaja sudah mulai ada. Ya, kemudian menghayal. Di sini siapa yang cowok pernah menghayal menjadi superhero dan menyelamatkan cewek yang disukainya. Ini biasanya remaja itu sudah mulai menghayal seperti itu. Ya baik, menghayal ini kalau kita kulik menjadi hal yang positif, mungkin kita bisa belajar untuk membuat cerpen, membuat novel atau sebagainya. Kemudian aktivitas berkelompok. Untuk umur remaja ini, aktivitas berkelompok sudah dimulai. Bisa mulai kadang juga untuk anak-anak yang berkegiatan positif itu untuk aktivitas berkelompok seperti mengikuti organisasi OSIS atau organisasi-organisasi yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu keinginan mencoba segala sesuatu. Nah, usia remaja ini sangat bahaya karena kalau dia tidak ada pembimbing yang baik atau guru yang baik atau orang tua yang baik, keinginan mencoba segala sesuatu ini bisa berakibat fatal. Tentunya karena karena remaja itu suka sekali mencoba segala sesuatu kayak merokok karena penasaran. Mereka mencobanya. Bisa itu kalau cuma rokok. Coba kalau narkoba, pergaulan bebas itu bagaimana? Ini alangkah baiknya untuk orang tua juga harus sadar kalau anaknya sudah menginjak usia remaja. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada remaja. Nah, pada remaja ini ada pertumbuhan yaitu yang pertama adalah pertumbuhan pada organ reproduksi. Nah, ini mungkin kalian sudah paham. Untuk yang cewek bertambah volumenya, dan untuk yang cewek biasanya bertambah pada dan beratnya. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan tinggi dan berat badan. Pada usia remaja ini ada pertumbuhan tinggi dan berat badan yang signifikan. Biasanya dimulai pada usia 12 tahun untuk anak-anak usia remaja itu, dan sampai 21 tahun pertumbuhan remaja itu sangat signifikan. Tidak cuma tinggi saja, berat badan juga. Nah, dalam pertumbuhan berat badan ini juga perlu diperhatikan karena di samping tinggi badan yang bisa tumbuh signifikan, berat badan juga. Bila kita tidak bisa menjaga pola makan kita, olahraga kita, maka untuk usia remaja ini untuk berat badan atau obesitas itu sangat mungkin terjadi di usia remaja. Kemudian perubahan suara untuk yang cowok biasanya suaranya menjadi berat. Ya. Mungkin untuk usia anak-anak biasanya cowok itu masih bisa mengeluarkan suara monkey seperti menjerit gitu bisa. Tapi kalau sudah masuk di usia remaja, nah, cowok ini sudah nggak bisa mengeluarkan suara monkey. Kemudian untuk cewek sudah mulai memiliki suara yang
merdu, ngongki gitu. Nah, tumbuh jatuh. Ini untuk cowok ya. Kalau cewek bukan jatuh. Udah mulai tumbuh jatuh, ya jatuh itu yang ada di leher ini. Ya, ini saya semua. Karena saya sudah dewasa, jadi saya sudah bisa. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan produksi kelenjar minyak dan keringat. Nah, di sini siapa yang sudah mulai berjerawat? Siapa? Semua. Berarti kalian sudah menginjak remaja. Ya, kenapa kok kita sudah berjerawat? Kenapa kok kita mukanya mulai kusam? Ya, itu karena produksi kelenjar minyak ini sudah berlebih karena ada kotoran yang memenuhi wajah kita, pori-pori kita, dan kelenjar minyaknya berproduksi berlebihan, makanya ini mulai jerawat. Pada usia remaja, perubahan tidak hanya mengenai fisik, tapi juga mental dan emosional. Yang pertama adalah meningkatnya perhatian pada lawan jenis. Nah, pada usia remaja ini kita sudah mulai suka dengan lawan jenis. Pokoknya jangan sama jenis itu aman. Yang kedua adalah rasa setia pada kelompok sosial. Pada usia remaja ini kita mulai setia pada teman-teman sebaya kita. Tidak kita tidak memandang bahwa ekonominya dia rendah, dia mukanya jelek, dia mukanya ganteng, mereka tidak peduli itu, karena mereka tuh belum berpikir realistis. Pokoknya ini temanku. Kemudian juga terpengaruh untuk usia remaja, anak-anak usia remaja itu sangat mudah terpengaruh oleh teman-temannya. Jadi kalau saran saya sebagai guru yaitu untuk menghindari mudah terpengaruh untuk yang negatif ini, carilah circle atau carilah teman yang baik. Kemudian yang keempat, mempunyai sifat egois. Usia remaja ini sangat sudah mulai kita merasakan sifat egois. Kita sudah mempertahankan apa pendapat kita. Kemudian ingin memperoleh kesamaan. Untuk usia remaja kita sudah mulai merasa bahwa kita harus memiliki hak yang sama. Contohnya saya beri contoh, kalau kalian punya kakak atau punya adik dan kakak kalian dikasih hadiah atau dibelikan mainan, kita pasti mempunyai keinginan yang sama. Kakak kok kakak diberikan adiknya enggak, ini itu sudah masuk usia remaja. Kemudian timbul rasa malu, kecewa, dan tertekan. Kalau kita lihat dulu masa saya itu, ketika saya masih anak-anak, kalau saya mandi di sungai itu, saya nggak pakai busana sehelai apapun. Nah, setelah saya masuk usia remaja, saya sudah mulai merasa malu, sudah kecewa sama teman, bahkan sudah tertekan karena keadaan. Ini adalah bentuk-bentuk emosi pada usia remaja. Pada usia remaja kita sudah merasakan kesedihan, rasa takut, sudah menegak-negara, rasa takut, kita sudah merasakan cinta, malu karena cinta, jengkel karena cinta, terkejut karena cinta, kenikmatan karena cinta. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mengaruhi perkembangan emosi remaja. Perkembangan emosi ya, harus digaris bawahi. Yaitu perubahan jasmani yang cepat dari anggota tubuh, yang kemudian perubahan pola interaksi dengan orang tua. Ini harus kita perhatikan bahwa pada usia remaja itu kita sudah mulai berubah cara berinteraksi pada orang tua. Kita sudah nggak mau menggandeng tangannya orang tua, sudah nggak mau bilang aku sayang mama, itu udah nggak mau kalau usia remaja ini. Mereka sudah mulai malu mengatakan hal tersebut. Kemudian perubahan pandangan remaja terhadap dunia di luar dirinya. Kemudian perubahan interaksi dengan sekolah. Kemudian adalah perkembangan kognitif remaja. Yang pertama yaitu mampu berpikir abstraksi dan dapat membedakan yang nyata dengan yang mungkin.
Kemudian yang kedua adalah memiliki penalaran untuk menguji hipotesis secara ilmiah. Terus yang ketiga, mampu berpikir mengenai masa depan dan membuat perencanaan. Nah, untuk yang ketiga ini, pada usia remaja itu sebenarnya kita sudah mulai memikirkan masa depan, tidak untuk usia dewasa saja. Untuk anak yang usia remaja itu sudah menyadari bahwa saya jadi apa ke depannya. Kemudian berpikir operasi formal memungkinkan terbukanya topik-topik baru dan ekspansi berpikir. Kemudian perkembangan sosial, berkembang kemampuan untuk memahami orang lain. Nah, kita sudah mulai paham apa yang dikeluhkan orang lain. Nah, pada usia remaja ini kita sudah mulai bisa menerima curhat teman. Biasanya ada kan teman-teman yang sudah yang curhat kita masalah cinta. Kita sudah bisa menanggung itu. Kita sudah bisa memberi saran, masukan gitu, supaya apa yang terbaik untuk temannya yang sudah. Kemudian yang kedua, remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik. Nah, dia sudah mulai paham, aku ini unik, aku punya perbedaan sama orang lain. Nah, pasti aku ini adalah kayak sudah merasa, oh saya ini adalah pemeran utama di dunia ini. Nah, dalam usia remaja itu kita sudah mulai berpikir seperti itu. Apakah saya ini adalah kalau di film tuh pemeran utama apa namanya? Ya pokoknya ini. Ya pokoknya dia sudah merasa, oh saya di dunia ini adalah pemeran utama dan yang lainnya hanya pemeran dulu. Kemudian yang ketiga, kecenderungan untuk mengikuti opini teman sebaya. Untuk perkembangan moral usia remaja yaitu terdapat hubungan signifikan antara moral remaja dengan orang tua. Kemudian peran orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, peran orang tua sangat berpengaruh terhadap teman juga guru-guru. Lingkungan teman sebaya sangat berguna terhadap perkembangan moral remaja. Nah, ini karena circle pertemanan kita, kalau circle pertemanan kita itu nggak baik, maka ya kita itu tidak baik. Ya karena kalau kita tidak bisa mewarnai, maka kita akan diwarnai. Untuk perkembangan kepribadian remaja pertama yaitu sifat kepribadian mencerminkan perkembangan fisik, seksual, emosional, kognitif dan lainnya. Kemudian yang kedua, masa remaja merupakan proses berkembangnya identitas. Kita sudah mulai memiliki identitas, kita sudah mulai memiliki ciri khas untuk diri kita sendiri. Yang ketiga adalah apabila remaja gagal mengintegrasikan aspek-aspek pilihannya, maka dia akan mengalami kebingungan. Pada usia remaja ini kita sudah mulai perkembangan kreativitas. Yang pertama yaitu berkaitan erat dengan perkembangan kognitif remaja. Kemudian kreativitas merupakan wujud dari perkembangan otak. Kreativitas menandai dengan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau mengkombinasi sesuatu yang berbeda. Kemudian remaja yang memiliki kreativitas perlu didorong untuk melakukan instan. Dalam perkembangan kreativitas dalam perkembangan kreativitas ini perlu ada bimbingan orang tua, karena kalau biasanya gini, orang tua itu biasanya suka bahasa Indonesia memaksa anak untuk kamu harus fokus matematika, kamu harus fokus bahasa Indonesia. Padahal ini ciri khas masing-masing mengenai bakatnya, yaitu ya ini remaja yang memiliki kreativitas perlu didorong untuk menerapkannya. Nah, kita
orang tua harus mendukung segala sesuatu apa yang diinginkan oleh anaknya, asalkan itu positif. Faktor yang memungkinkan berkembangnya kreativitas remaja. Faktor yaitu yang pertama yaitu remaja mulai mampu menampilkan operasi-operasi mental. Yang kedua, remaja mulai mampu berhobis dalam bentuk yang sederhana. Kemudian remaja mulai berkembang kemampuannya untuk memelihara identitas diri. Nah, maksudnya berkembang untuk memelihara identitas diri ini mereka sudah mulai apa ya? Sudah punya rahasia dari sendiri. Mereka sudah punya apa ya, aib sendiri yang tidak mereka bicarakan pada orang tuanya. Kalau usia anak-anak kan biasanya segala sesuatu yang mereka lakukan tuh pasti dicurhatkan ke orang tuanya. Untuk usia remaja ini mereka sudah menyembunyikan diri lah. Kemudian konsep tentang ruang sudah mulai meluas. Kemudian remaja sudah amat menyadari akan adanya masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ini datangnya. Nah, untuk usia anak-anak itu mereka tidak menentukan apa yang terjadi pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Untuk remaja ini biasanya sudah mulai menunjukkan masa-masa tersebut. Mereka sudah memikirkan masa lalunya dengan seseorang, masa kininya yang ingin menyendiri, dan masa depannya yang akan datang. Mereka sudah memikirkan itu. Kemudian yang terakhir, remaja sudah mampu mengimajinasikan sesuatu, meskipun biasanya masih memerlukan data yang tidak konkret. Nah, seperti saya katakan tadi, usia remaja itu sudah mulai berimajinasi. Kalau imajinasi itu positif, maka kita untuk usia remaja sudah bisa memanfaatkan tersebut untuk hal-hal yang positif juga, seperti mungkin punya program-program pada kegiatan masyarakat yang kayak jalan sehat itu asal dari imajinasi. Kemudian ciri-ciri kreativitas yang dilakukan oleh remaja itu senang mencari pengalaman baru. Nah, usia remaja ini sangat senang mencari pengalaman baru, seperti mungkin kayak suka apa ya? Healing itu. Nah, itu remaja sudah suka mencari pengalaman baru, seperti mau liburan kemana, atau mau melakukan kegiatan apa. Kemudian yang kedua, menyukai kegiatan dalam mengerjakan hal yang sulit. Yang ketiga, memiliki inisiatif. Untuk usia remaja ini kita sudah mulai memiliki inisiatif. Kita inisiatif mau menolong, inisiatif mau melakukan segala hal, seperti ketika ada orang yang kecelakaan di depan rumah kita sudah punya inisiatif untuk menolong. Berbeda dengan usia anak-anak yang cuma mereka jatuh malah kita ketawa pada usia anak. Kemudian yang keempat adalah memiliki ketekunan yang tinggi. Ya, tekun ini tidak selalu untuk belajar ya. Biasanya tekun untuk latihan olahraga atau tekun untuk kegiatan lain. Nah, usia remaja itu sudah memiliki ketekunan yang tinggi. Kemudian cenderung kritis terhadap orang lain. Kita sudah mulai berpikir kritis. Ini mungkin untuk usia apa ya? Usia yang remaja yang ketiga tadi ya. Saya cenderung kritis terhadap orang lain. Kita biasanya kalau teman sudah berargumentasi, biasanya kita itu kritis untuk menanggapinya. Kita kadang menanggapi, kadang kita nggak setuju lah. Usia remaja itu sudah mulai kritis. Kemudian berani menyatakan pendapat dan keyakinannya. Ya ini tadi sudah berkaitan dengan sifat kritis. Lalu selalu ingin tahu. Nah, ini yang biasanya bisa bahaya untuk usia remaja. Selalu ingin tahu. Bila kita tidak ada pembimbing seperti orang tua, kakak, kayak guru, kemudian peka atau mudah berasa. Lanjutan yaitu energi dan kuat, menyukai tugas-tugas yang maksimum, percaya pada diri sendiri, mempunyai rasa humor, memiliki rasa keindahan,
berwawasan masa depan dan penuh imajinasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi kreativitas remaja yaitu usia, tidak pendidikan orang tua, ketersediaan fasilitas, terutama perubahan. Kemudian faktor penghambat kreativitas. Nah, ini harus diperhatikan adanya kebutuhan atau keberhasilan, ketidakberanian dalam mengambil resiko, konformitas terhadap teman-teman dan tekanan sosial, kurang berani dalam melakukan eksplorasi menggunakan imajinasi dan penyelidikan. Kemudian stereotip peran seks atau jenis kelamin, diferensiasi antara pekerja dan rumah. Usia remaja itu sudah mengalami masa pubertas ya, sudah menemukan aku, kemudian saya biasa tadi dengan identitas, dengan perkembangan kehidupan, masukkan diri pada kegiatan masyarakat, seperti organisasi yang berbicara. Perbedaan sikap remaja laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki ini biasanya aktif memberi, cenderung memberikan perlindungan, seperti itu yang saya jelaskan. Minatnya tertuju pada hal yang bersifat intelektual, bersifat objektif. Untuk perempuan ini pasif dan menerima. Mereka hanya pasif, seperti ya pokoknya mereka itu pasif biasanya. Kemudian cenderung untuk menerima perlindungan. Minat tertuju pada yang bersifat emosional dan konkret dan sikap subjektif. Kemudian tugas dari perkembangan remaja adalah mampu menerima keadaan fisik berikut keragaman kualitasnya, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur yang punya otoritas, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, menemukan model untuk dijadikan sebagai identitas, membuat suatu kontrol atau dasar kesalahan dan sikap tubuh atau filosofi hidup, mampu meninggalkan rasa dan keputusan diri. Nah, ini untuk orang tua. Ya, terima kasih. Jadi itu adalah materi dari perkembangan tubuh remaja yang perlu kalian perhatikan karena kalian ini sudah masuk usia remaja ya. Jadi kalian harus perhatikan mengenai circle teman untuk mencari guru yang baik maupun guru sekolah, guru ngaji. Ya, oke, pembelajaran selesai. Mana tadi? Itu absen saya saat kamu Oke, saya absen ya. 5 Aji, Rizka, Hadir Pak. Vicky, Hadir Pak. Afifah, Hadir Bapak. Faisal, Bedowi, Mendoko, Dinta. Oke, hadir. Oke.